Nikah itu oleh Allah, perempuan yang kita nikahin itu oleh Allah disebut surga. Saya punya bukti, misalnya gini ayat ya, wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terusannya ayat wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Terusannya ayat ulaika yad'una ilan nar. Para musyrikah yang ingin kamu nikahi karena mereka non muslim atau kafirah atau musyrikah itu hanya mengajak kamu masuk neraka. Maksudnya ngajak itu kan bisa saja kamu tertarik perempuan tadi sampai kompromi merubah akidah kamu. Terusannya ayat wallahu yad'u ilal jannah. Harusnya dengan perbandingan kamu jangan menikahi musyrikah. Logika perbandingannya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Saya ulang lagi, harusnya muqabalahnya kan wallahu yad'u ila nikahil mu'minah. Allah mengajak kamu supaya menikahi mu'minah. Tapi kata mukminah sama Allah diganti wallahu yad'u ilal jannah. Allah mengajak kamu masuk surga. Ila nikahil mu'minah. Artinya gini, setiap kamu hubungan intim sama istri kamu itu adalah menjadi kamu tidak zina. Jadi kalau kamu tidak zina, barokahnya istri kamu ini penopang kamu masuk surga. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ibadah itu apa saja? Nabi secara ringan diantara jawabannya, wa fi buti ahadikum shadaqah. Sudah kamu ngumpulin istri kamu itu ya ibadah. Terus kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Yang benar saja Rasulullah, masa urusan gitu dapat pahala? Nabi jawabannya ya enteng, alai salawaduha fi haramin aka'ana ali wisrun. Kalau dia salah yang dikeloni kan ya dosa. Berarti kalau ngeloni yang benar juga pahala. Berarti istri kamu itu jannah surga. Cuma jannah yang agak aneh karena rewel itu agak aneh. Jadi itu jannah yang agak aneh. Maka supaya jannah ini tidak aneh, kata Rasulullah itu cara bersuami istri itu kata Rasulullah halla jariyatan tula ibuka wa tula ibuka. Sebagian riwayat halla jariyatan tudhahikuha wa tudhahikuka. Kamu cari perempuan yang gampang guyon, gampang rileks. Mula abah itu rileks, mudhahaka ya rileks. Saya berkali-kali cerita, saya ini termasuk orang yang nggak pernah diskusi penting sama istri saya. Karena takut tegang. Biasanya kalau tegang itu yang suaminya kalah. Jadi saya itu nggak pernah diskusi penting. Saya kemarin mau ke Pasuruan ya, mau ke Peloso itu ditanya, mau kemana? Ya nggak tahu. Terus pulangnya kapan? Ya nggak tahu. Wong kok rohan. Ya saya senang saja. Nggak roh itu artinya kan bodoh. Orang bodoh itu nggak mukallaf, artinya nggak dosa kata saya. Jadi saya ngambil hikmahnya saja. Ditakoi kok jawabannya ora jelas. Ora jelas itu misteri. Memang dunia itu penuh misteri. Pokoknya tak itu. Pokoknya yang kira-kira itu jadi tidak penting. Rasulullah itu kalau debat sama istrinya ya milih gitu, milih mula abba mudhahaka. Saya punya sekian cerita betapa Rasulullah itu rileks ngadepin cemburu-cemburunan. Sayyidah Khadijah tentu orang yang super bagi Rasulullah. Sampai ketika adiknya Sayyidah Khadijah, kalau nggak salah namanya itu Halah itu. Kalau datang itu Rasulullah itu menjamu karena mengingatkan suara Khadijah. Kalau muji Khadijah itu sudah langit Rasulullah. Sehingga Aisyah itu cemburu. Bagaimana Anda selalu muji Khadijah? Waqad abdalakallahu khairan minha. Allah mengganti yang lebih cantik ketimbang Khadijah dan lebih muda. Maksudnya Aisyah. Kenapa masih muji yang sudah meninggal? Tua lagi kan. Gantian Sayyidah Fatimah yang tersinggung karena ibunya ditua-tuakan kan. Itu ketika Fatimah cemburu, mangkelnya sama Sayyidah Aisyah. Mangkel manusiawi loh. Gak usah kamu jadi Syiah terus benci Aisyah itu. Karena kalau kamu jadi benci Aisyah berarti kamu nganggap Aisyah itu salah. Dan itu efeknya di Rasulullah. Berarti Rasulullah milih istri yang salah. Makanya kita ini madzhabnya ahli sunnah. Abu Bakar tidak mal'un. Kenapa tidak mal'un? Kalau kamu bilang Abu Bakar mal'un berarti Rasulullah salah pilih teman. Umar tidak mal'un. Karena Rasulullah pasti milih teman yang benar. Begitu juga milih istri yang benar. Dalilnya tidak usah jauh-jauh. At-thayyibatu lit-thayyibi. At-yabut thayyib tentu Rasulullah. Berarti istrinya pasti thayyibah. Jadi madzhab Ahlussunnah dalam madzhab sing jelas-jelas min baini farti wa damil labanan khalisan sa'iwal lisya. Jadi kalau kamu cari logika gampang saja. Nabi itu thayyib, bahkan at-yabut thayyib. Padahal kata Allah at-thayyibatu lit-thayyibi. Ya jelas ya. Jadi ini tidak usah dimasukkan hati tentang konfliknya Aisyah dan Fatimah, itu biasa saja.